Henry menatapnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kucing itu. Meong meong. Titi tidak ingin pergi dengan Henry. Kedua cakar kecilnya menari-nari dengan liar, menjambak rambut panjang Amelia dan menariknya dengan keras. Amelia menjerit lembut, dan tubuh rampingnya jatuh ke depan, dan di detik berikutnya, dia berlari ke dada Henry yang hangat dan kuat. Tubuh kedua orang itu terikat satu sama lain dalam sekejap, dan napas pria yang jernih dan harum itu dengan cepat menyerbu indranya. Amelia menatapnya dengan bingung. Henry juga tidak mengharapkan kejadian seperti itu. Sekarang tubuhnya menghantam pelukannya, wajah kecilnya terangkat, dan matanya yang cerah melihatnya berubah menjadi gelap, seperti rusa kecil yang menabraknya. Henry merasa hatinya sedikit tergores oleh cakar kucing, yang terasa sakit dan garing. Gadis ini sangat mirip dengan Titi dalam pelukannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Henry bertanya dengan suara rendah. Amelia menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, maafkan aku." "Kalau begitu lepaskan dulu." Amelia menyadari bahwa kedua tangan kecilnya memegang erat kemeja hitam di pinggangnya sekarang dengan panik. Sekarang ujung jari putih lembutnya telah menyentuh otot kuat di pinggangnya melalui pakaian tipis yang mahal. Hari ini, Amelia mengikat kuncir dengan tali kupu-kupu. Titi menangkap tali kepalanya. Ketika dia melangkah mundur, rambut hitam panjangnya terurai. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba datang dari belakang Amelia. Amelia menoleh dan Usi datang. Hari ini Usi mengenakan rok kaos hitam lebar, roknya jatuh di atas lutut, lekuk tubuh yang anggun dan temperamen yang lamban dan menawan seperti seorang yang cantik memicu rasa kemewahan dalam balutan warna hitam yang lebar. Rambutnya diikat dengan santai. "Amelia, kemarilah." Amelia dengan cepat berjalan. "Usi, kamu di sini?" Usi menarik Amelia ke sisinya, kemudian melihat Henry di depan dan berkata, "Tuan Henry, ini sahabatku." "Dia tidak menyinggung perasaanmu, kan?" Henry melirik Amelia dan menjawab, "Tidak." Usi berkata, "Itu bagus. Amelia, ini taipan bisnis ibu kota Makassar. Tuan Henry, kamu melihatnya akan mengambil jalan memutar di masa depan. Jika kamu menyinggung Tuan Henry, kami tidak akan bertahan di ibu kota Makassar." Amelia mengangguk, "Begitu. Kalau begitu Tuan Henry, aku pergi dulu." Usi meraih tangan Amelia dan membawanya pergi. Keduanya tidak melihatnya lagi, tetapi mengobrol. "Amelia, apakah kamu sudah memutuskan kontrak pernikahan dengan Vando?" "Ya memang." Sebuah keluarga wanita bertanya pada ratusan keluarga. "Ada begitu banyak pria baik, pilih apapun yang kamu inginkan." Henry tidak bisa mendengar percakapan mereka lagi. Mereka berjalan ke bar dan memesan 2 koktail. Satu yang murni dan ramping dapat air, yang satu cerah dan indah seperti mawar musim panas, dan keduanya segera duduk di sana. Ini menarik perhatian semua orang. Saat ini, seorang pramusaji membawakan 2 gelas koktail. "Nona, koktail ini diberikan kepadamu oleh pria di sana." Seseorang tidak sabar untuk memberi mereka anggur. Henry tidak pergi, tapi berdiri di sana dan mengawasi. Suara rendah Hansen terdengar di telinganya. "Kenapa kamu jatuh cinta dengan seseorang?" Henry melihat ke samping. Hansen sudah keluar, dan sekarang dia bersandar di dinding sudut dan menatapnya dengan malas. Henry berkata, "Apa yang terjadi padamu dan Usi?" Duri dalam kata-katanya berarti bahwa itu ditujukan padaku. "Dia tidak akan menyalahkan kesalahanmu di gara-gara aku, kan? Usi hanya memiliki opini tentangmu, dan baru-baru ini mengabaikanku. Dia bilang aku bermain denganmu. Aku tidak jauh lebih baik denganmu." Hansen menatap Henry. "Itu berarti kamu jelas melibatkan saya." Henry tidak tahu di mana dia menyinggung Usi. Dia hanyalah mawar berduri. Mata sipitnya yang dalam tertuju pada sosok ramping Amelia. Dia dan Usi adalah teman baik. Mata Hansen melirik Amelia,
dan berkeliling. Meskipun mereka asing satu sama lain, tetapi mata Henry masih tertarik padanya. Yah, ku dengar dia putri bungsu dari keluarga Wijaya. Itu seharusnya benar. Dia telah hilang sejak masa kanak-kanak dan dibesarkan di pedesaan di Yogyakarta. Hansen berkata dengan acuh tak acuh. Henry berkata, kamu bermain, aku akan pergi. Henry pergi dengan Titi di pelukannya. Henry membawa Titi kembali ke villa di Sanjaya, pergi ke ruang kerja untuk mengurus dokumen, dia kembali ke kamar tidur untuk mandi, lalu pergi tidur. Kali ini dia tidak tertidur begitu cepat, membentangkan telapak tangannya, ada sesuatu di telapak tangannya, yaitu tali rambut kupu-kupu Amelia. Di bar, rambut hitam dan murninya terurai, tali rambut kupu-kupu ini dipegang oleh Titi, lalu dia membawanya. Henry meletakkan ikat rambut kupu-kupu di bawah hidungnya dan mengendus, dan aroma gadis muda yang manis sampai ke hidungnya. Itu persis sama dengan apa yang dia cium padanya. Di bar, dia menabrak pelukannya, begitu dekat sehingga dia bisa mencium aroma tubuhnya, yang berbeda dari parfum buatan pada wanita lain. Aroma tubuh alami pada dirinya manis dan menyenangkan. Meong-meong. Pada saat ini, dua meow terdengar di telinganya. Henry melihat Titi terbaring di ruang kerjanya. Henry telah lupa bahwa ada hal kecil di kamar tidurnya, dan sekarang dia dibenci olehnya. Dia tidak tahu apa yang salah dengannya, dan diam-diam membawa kembali tali rambut seorang gadis. Henry berguling dan menyembunyikan ikat rambutnya di bawah bantal dan menutup matanya. Dia tertidur dengan sangat cepat, dan dia terjaga sampai subuh dalam 3 bulan terakhir, dan tidak pernah bermimpi. Tetapi hari ini dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia memimpikannya Amelia, gadis ramping yang didorong ke pelukannya. Dalam mimpi itu, mata air yang cerah itu menatapnya seperti ikan yang keluar dari air dan marah, dan mengeluh dengan muram, kamu menggigitku. Dia membenamkan wajah tampannya di rambutnya, menyembunyikan mata merahnya, dan meminta maaf padanya dengan suara rendah. Henry tiba-tiba membuka matanya dan terbangun dari mimpinya. Sekarang ruangan itu sunyi, sinar bulan yang terang di luar masuk melalui tirai, dadanya yang halus naik turun, tenggorokannya kering, dan tubuhnya panas. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi mata merahnya, yang sama dengan diri di dalam mimpi. Apa yang dia lakukan? Dia tidak tahu apakah dia menekan tali rambut kupu-kupu di bawah bantal. Seluruh ruangan sepertinya dipenuhi dengan aroma tubuh feminin yang manis di hidungnya. Mengangkat selimut dan segera bangun dari tempat tidur, Henry memasuki kamar mandi dan mandi air dingin. Air dingin mengalir dari atas kepalanya. Dia memejamkan mata, dan kepalanya dipenuhi dengan wajah kecil Amelia yang mengenakan kerudung. Henry berusia 28 tahun ini dan dia telah mencapai usia yang sangat dewasa. Dia tidak pernah percaya pada cinta pada pandangan pertama. Perasaan awalnya merupakan kemewahan bagi orang-orang seperti mereka. Dia tidak ingin bermain, tapi hari ini dia melihat Amelia di kerumunan. Pada pandangan pertama gadis itu, dia merasa dirinya telah menjadi sangat tidak normal dan tiba-tiba memikirkannya. Dia pernah curiga ada masalah dengan tubuhnya, jadi dia pergi ke psikiater untuk ini. Tetapi ketika dia bertemu dengannya, dia sembuh. Kata-kata Hansen masih terngiang-ngiang di telinganya, tubuhmu baik-baik saja, coba wanita lain, mungkin akan berhasil. Henry memejamkan mata yang tampan. Hansen benar. Dia benar-benar membutuhkan wanita yang berbeda, dan alisnya yang tampan diwarnai dengan kesenangan. Maya bergegas setelah menerima pesan teks Vando. Dia membuka pintu bar mewah itu. Ada banyak wanita dan kekayaan generasi kedua di dalamnya. Vando sudah mabuk, dan ada botol kosong di atas meja kopi. Semua orang bercanda. Vando, ada apa denganmu hari ini? Saya mendengar bahwa kamu telah sudah menjadi lajang lagi.
Acara ini patut dirayakan, mengapa kamu masih tertekan? Saya pikir Vando menyesalinya. Dia awalnya mengira bahwa putri keluarga Wijaya adalah seorang badut dan ingin mengembalikan barangnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dia adalah peri kecil? Tak satu pun dari kamu pernah melihat Amelia dari keluarga Wijaya. Saya beritahumu, kamu dapat menyadari bahwa Vando merasa menyesal sekarang. Semua orang mengobrol dengan sangat bersemangat. Saat ini seseorang melihat Maya datang dan dengan cepat melepaskan posisi tengahnya. Maya, kamu ikut, duduk di sini. Maya duduk di sebelah Vando. Dia menyambar botol di tangan Vando dan berkata, "Berhentilah minum, apa kamu benar-benar suka itu Amelia?" Pada saat ini, seseorang mengeluarkan telepon dan membuka forum Andalas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.